Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu. Hari ini kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai dalam sila kedua Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Tahukah kalian apa makna yang terkandung dalam lambang rantai emas ini? Gambar rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil berbentuk lingkaran dan segi empat ini menandakan hubungan manusia satu sama lain yang saling membantu. Sila kedua Pancasila menitikberatkan pada sikap kemanusiaan. Kemanusiaan yang berkeadilan dan berkeadapan merupakan tujuan bangsa Indonesia. Keadilan merupakan kelayakan dalam bertindak secara adil bagi sesama manusia, sedangkan beradab ialah berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebenaran. Nah, hal ini juga terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri ataupun terhadap ibu, bapak, dan kaum kerabatmu. Jika dia yang terdakwa, kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan." Ada beberapa butir sikap yang tertuang dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, tidak semena-mena kepada orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Butir pertama adalah sikap mengakui persamaan hak dan kewajiban. Masih ingatkah kalian apa itu hak dan kewajiban? Ya, hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Setiap orang yang tinggal di sebuah negara tentu memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk di Indonesia. Salah satunya adalah mendapatkan pendidikan yang layak bagi setiap anak di usia sekolah. Pendidikan diberikan wajib kepada seluruh anak di Indonesia, tanpa adanya pembedaan status sosial ataupun lapisan yang ada di masyarakat. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Semua anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Nah, sebagai siswa, kalian juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan di sekolah melalui program wajib belajar. Yang kedua adalah gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan yang bersifat kemanusiaan sangat dibutuhkan pada era kapanpun. Hal ini dapat meringankan beban bagi mereka yang tertimpa musibah. Saling membantu, saling berbagi, saling menolong adalah kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan orang lain, baik dalam suka maupun duka. Tindakan sukarela membantu orang lain yang sedang membutuhkan pertolongan tanpa berharap imbalan, itulah yang disebut kegiatan kemanusiaan. Nah, sekarang coba perhatikan video berikut ini. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Terima kasih Indonesia. Sekolah. Meski kebun. Tindakan seperti contoh video tadi akan meringankan beban penderitaan warga yang mengalami musibah. Memupuk rasa persaudaraan melalui tindakan kemanusiaan perlu dibudidayakan. Bantuan tidak harus bernilai besar. Memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan sebaiknya kita sesuaikan dengan kemampuan. Selama masih bisa membantu, bantulah orang lain yang memang sedang membutuhkan uluran tangan. Selama masih ada orang yang ikhlas membantu orang lain, selama itu pula masih ada harapan untuk dunia yang lebih damai. Nah, mari kita mulai dari diri kita sendiri.
Yang ketiga adalah tidak semena-mena kepada orang lain. Tindakan semena-mena merupakan tindakan yang tidak memedulikan nilai persamaan hak dan kewajiban setiap orang. Salah satu contoh yang sering kita temui dalam lingkungan sekolah adalah perundungan atau sering kita sebut sebagai bullying. Tindakan ini merupakan salah satu pelanggaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bullying atau penindasan merupakan tindakan di mana satu orang atau lebih mencoba untuk menyakiti atau mengontrol orang lain dengan cara kekerasan ataupun bentuk intimidasi secara verbal maupun non-verbal yang umumnya terjadi di kalangan anak-anak hingga usia dewasa. Perilaku bullying tidak mencerminkan kesadaran sikap maupun perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan tuntunan hati nurani, tidak mencerminkan manusia yang beradab, dan tidak ada juga rasa saling menyayangi dan mencintai antar sesama manusia. Contoh lain dari tindakan semena-mena adalah tindakan yang dapat merugikan orang lain. Salah satunya adalah membuang sampah di sungai. Nah, ketika sungai itu tersumbat karena sampah yang kita buang, maka akan terjadi banjir. Nah, orang-orang yang mendapat dampak banjir akan merasa dirugikan karena tindakan yang sudah kita lakukan. Nah, anak-anak, apakah kamu pernah melihat tindakan semena-mena kepada orang lain? Jika kita tidak mau diperlakukan semena-mena, maka jangan melakukan tindakan semena-mena ya kepada orang lain. Yang terakhir adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Saat terjadi musibah, tindakan pertama yang dilakukan umumnya adalah memberi pertolongan kepada korban. Tenda-tenda darurat didirikan. Dapur umum dan tempat-tempat pengobatan juga disediakan. Nah, tidak jarang lokasi penampungan korban bencana alam adalah gedung sekolah, tempat ibadah, bahkan rumah-rumah penduduk. Semua dilakukan demi rasa kemanusiaan. Nah, anak-anak, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan kalian bisa membaca materi di buku paket halaman 8 sampai halaman 12. Lalu kalian bisa mengerjakan tugas yang ibu guru upload di Google Classroom. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.